Hari ini Tuhan kami mau datang. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika Tuhan melawat para murid 2000 tahun yang lalu, hari ini juga kami minta Roh Kudus yang sama memampukan kepada setiap kami, agar kami mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi dengan dahsyat shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan masih mengizinkan saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang memberikan saya kesempatan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini kita akan belajar. Sebelumnya mohon izin saya akan memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, mungkin ada bagi Bapak Ibu Saudara yang belum kenal dengan saya. Nama saya Herman Simarmata. Boleh dipanggil Herman. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan. Horas Medan kalau ada orang Medan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang begitu dahsyat. Boleh sama-sama kita katakan dahsyat. Dahsyat. Mengapa saya katakan dahsyat Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Kita meyakini ada begitu banyak tuntunan, ada begitu banyak aturan kehidupan kekristenan. Tetapi pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang jangan takut, percaya saja. Saudaraku, ini adalah salah satu kehidupan kekristenan yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Nanti kita akan masuk lebih dalam Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kata atau tema yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah ungkapan Yesus. Adalah kalimat Yesus yang disampaikan Yesus kepada orang percaya, bahkan kepada kita hari ini. Sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, berbicara tentang kekristenan, sebenarnya apa itu? Apa sih itu kekristenan? Saudara, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kekristenan, Kristen ini kalau kita merujuk dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani kita melihat artinya adalah Kristianos, yang artinya pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan terlebih dahulu kepada kita, pengikut Kristus pada zaman itu, atau bisa dikatakan Kristen pada zaman itu adalah sebuah ejekan, sebuah makian, sebuah olok-olokan kepada orang-orang yang mengikut Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikatakan Kristen yang artinya adalah pengikut Kristus. Dan berbahagialah kita hari ini Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya sampaikan di sini, tadi kita di awal berbicara tentang kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Itu sebabnya pengikut Kristus yang mengikuti Kristus, Yesus yang adalah kepala, kita mau mengikutinya. Baik apa yang dikatakannya, baik apa yang diperbuatnya, baik apapun yang menjadi tindakannya, kita mau belajar dari Kristus Yesus. Nah, baik Bapak Saudara, terlalu panjang. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, boleh sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Terus kita lompat ke ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Oke, sekali lagi.
Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 hingga ayat ke-24. Kita lompat ke ayat ke-35 sampai ke 41. Baik, kita akan membacanya secara bergantian. Nanti saya akan membaca ayat yang ganjil, dan mohon bagi Bapak Saudara nanti akan membaca ayat yang genap. Ya, dimulai dari saya membaca ayat 21. Dengan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. 23 ya. Pertama seorang ulama ibadat yang bernama Yairus, ketika ia melihat Yesus, tersentuhlah ia depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. 23 ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berkata-kata kepadanya. Ayat 35 kita lompat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang itu menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Ayat 40 Bapak Saudara, 23 ya. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayat dari bangunan itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke dalam. Ayat 41 sama-sama kita baca. Lalu dipegangnya, katanya, tali tabung, yang berarti Hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam mengenai kepribadian. Kita akan melihat bagaimana sih sesungguhnya kehidupan kekristenan. Saudara, kalau kita membaca secara pelan, kita akan menemukan pada konteks ayat yang sudah kita baca, ada sesuatu hal yang terjadi pada waktu itu. Ada sesuatu hal yang terjadi sehingga melibatkan Yesus. Nah, hari ini kita akan masuk lebih dalam. Nah, yang pertama Bapak Saudara, kita akan belajar dari kehidupan Yairus. Kita akan belajar poin yang pertama, ketika ia mendengar kabar bahwasanya Yesus datang ke daerah mereka, yang ia lakukan yang pertama, merendahkan diri menghadap Allah. Kita mau belajar kehidupan kekristenan yang sesungguhnya sebagaimana digambarkan oleh Yairus. Sedemikian juga kita mau belajar. Dikatakan di ayat ke-21, saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Yesus sedang melakukan perjalanan dari desa ke desa, dari danau ke danau, hingga ia tiba di tempat kediaman Yairus berada. Apa dikatakan di ayat 22? Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
ia di depan kakinya. Siapa sih Yairus? Yairus adalah salah satu kepala, salah satu pemimpin kepala rumah ibadah, Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin bahasa sekarang, dia adalah pendeta-pendeta. Dia adalah pemimpin-pemimpin agama. Dia adalah yang masuk dalam struktur organisasi di dalam satu gereja. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Yairus yang adalah seorang kepala ibadah, secara dia memiliki pengetahuan yang banyak, dia seorang pemimpin. Ia mendengar kabar bahwa Yesus datang ke daerah mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa sih yang menyebabkan Yairus datang dan berjumpa dengan Yesus? Nah, sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu Saudara, ternyata sudah tersiar kabar bahwasanya pelayanan Yesus sudah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Yesus sebelum sampai berjumpa dengan Yairus, ia sudah banyak melakukan mujizat, ia sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ia mengusir roh jahat, ia menyembuhkan orang, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seorang kepala rumah ibadah yang notabene menganggap bahwasanya Yesus seorang tukang kayu, tetapi ia mau meninggalkan statusnya. Ia yang seorang kepala, yang seorang pemimpin, mau merendahkan diri, mau merendahkan hati, datang kepada Yesus. Apa sih motivasi Yairus? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang ketika kita memiliki kerinduan, atau ketika kita mempunyai masalah, kita datang kepada Tuhan. Sebagaimana Yairus, sekalipun ia pemimpin agama, sekalipun ia pemimpin rohani, ia datang menjumpai Yesus. Kalau kita bedah Bapak Ibu Saudara, satu persatu kata-kata yang disampaikan oleh Yairus, dikatakan sekali lagi ayat 23. Ayat 22 dulu. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tersungkurlah ia di depan kakinya. Kalau kita merujuk ke dalam bahasa Yunani-nya Bapak Saudara, ini berbicara tentang proskuneo. Ini berbicara tentang kedekatan, menyembah Allah, sujud di kakinya, tersungkur di kakinya. Sekalipun dia memiliki jabatan, sekalipun dia memiliki status yang luar biasa, tetapi ia mau meninggalkan jabatannya hanya untuk datang kepada dia. Itu poin pertama Bapak Saudara. Kita mau melihat poin yang kedua. Belajar dari kehidupan Yairus. Ia mempunyai iman yang kokoh. Di ayat 23b, dari ayat 23 kita baca, dan memohon dengan sangat kepadanya. Nah, ini yang menjadi problema Yairus Bapak Saudara. Dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Wow. Dikatakan, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ia mempunyai keyakinan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang kepadanya, ketika Yesus meletakkan tangan ke atas kepala seorang anak perempuan dari Yairus, maka ia mempunyai keyakinan anaknya sembuh, anaknya diselamatkan. Ini adalah gambaran kepada kita ketika kita menghadapi segala sesuatu dan kita merasa kita tidak mampu lagi, dan kita merasa bahwasanya aduh Tuhan terlalu capek,
Seberat apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi problema Bapak Ibu Saudara. Baik itu di rumah tangga, baik itu di keluarga, baik itu di dalam pekerjaan. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita mau belajar dari kehidupan Yesus. Dia mau datang. Dia mempunyai keyakinan, dia mempunyai iman. Tatkala Yesus menumpangkan tangan kepada anaknya, ia sembuh. Tidak stop sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Itu tadi poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ia mempunyai iman yang kokoh. Nah, ternyata ketika Yesus, Yairus dan para murid telah menyetujuinya, di ayat ke-24 Yesus sudah menyetujuinya. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Lalu pergilah Yesus dengan orang-orang itu. Jadi ketika Yairus sudah memohon kepada Yesus, Yesus telah mengiyakan. Oke, mungkin kalau bahasa sehari-harinya Yairus bilang begini, Tuhan tolonglah, anakku sedang sakit. Yesus berkata, oke, mari, ayo, silakan. Tetapi ada masalah yang terjadi Bapak Saudara. Ada masalah yang terjadi pada waktu itu. Sekalipun sudah di-ACC Tuhan, sekalipun sudah diiyakan Tuhan, ada masalah. Ada seorang perempuan yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Itu tadi kita lewati, karena kita tidak berfokus ke situ. Kita mau berfokus kepada Yairus dan kehidupan Yesus. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, di poin yang ketiga kita mau belajar Yairus tidak goyah dengan perkataan orang lain. Di ayat ke-35 inilah masalah yang timbul Bapak Ibu Saudara. Bolehkah salah seorang membacakannya di ayat 35? Ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat. Stop dulu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, apa katanya? Anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ini masalah, Bapak Saudara. Ketika Yesus sudah mengiyakan, tetapi ada sekelompok orang yang berkata, anakmu sudah mati. Sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak sevisi dengan Tuhan, mereka cenderung akan berkata, udahlah, gak usah. Udahlah, tinggalkan aja, udahlah. Kita mau belajar dari sini, Bapak Saudara. Sekalipun Yairus mendengar kata-kata itu, sekalipun Yairus mendengarkan kata-kata sumbang yang begitu dapat menggoyahkan imannya. Saya akan bacakan sekali lagi bagi Bapak Saudara. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Mungkin Bapak Saudara, kalau kita di hadapan itu, pasti kita akan langsung buru-buru lari. Benarkah anakku lari? Ia akan kecewa, ia akan cemas. Pasti secara manusia kita akan, aduh, udah gak karuan lagi. Mungkin ketika kita menghadapi masalah kecil saja di dalam rumah tangga, udahlah, stop, gak mau lagi teruskan keluarga ini. Atau ketika kita di dalam perkuliahan, ketika kita menghadapi mata kuliah yang rumit, atau di dalam pekerjaan ketika kita ditekan oleh pimpinan, udahlah, stop, gak mau lagi kerja. Ini adalah gambaran bagi kita, Bapak Saudara. Dan hari ini kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika Yairus menerima tekanan, ketika Yairus menerima ancaman, ketika Yairus menerima tantangan, ia tidak goyah. Ia sedikit pun imannya tidak goyah, Bapak Saudara. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa kehidupan Yesus ini. Mengajarkan kepada kita,
sekalipun berat masalah yang kita hadapi, sekalipun pintu-pintu tertutup, tetapi kemenangan dari Yesus, dia bersama dengan Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, saudara, saya mengatakan, pastikan hidup kita berdampingan dengan Tuhan Yesus. Karena ketika kita bersama dengan Yesus, kita akan melihat, ketika Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Yesus? Kita mau belajar dari kehidupan Yesus sekarang ini. Poin yang pertama, kita belajar dari kehidupan Yesus. Yesus menghibur Yairus. Yesus menguatkan Yairus. Dikatakan di ayat 36, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca, itu adalah kalimat seru yang menandakan bahwasanya ini adalah benar-benar serius. Yesus menegaskan, Yesus menghibur, Yesus menekankan kepada Yairus. Apa katanya? Jangan takut. Jangan takut, percaya saja. Inilah kunci kemenangan Yairus, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ia tidak goyah? Kenapa ia tidak buru-buru pulang? Karena dia tahu dia bersama dengan Yesus. Karena dia tahu dia bersama dengan orang yang luar biasa. Dan hari ini kita mau pegang itu. Dan hari ini kita mau belajar dari situ. Tidak stop sampai di situ, Bapak Saudara. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Siapa sih yang nggak mau? Siapa sih yang nggak pengen dengar kata-kata dari suaminya kepada istri? Udah, jangan takut. Siapa sih yang nggak merasa tenang ketika seorang anak mengalami masalah dan orang tua datang kepada anak itu? Udah, nah, tenang saja, percaya saja. Saya pikir sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, ketika kita mendengarkan perkataan sedemikian rupa, hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang. Seperti merasa kita dilindungi. Seperti kita merasa diayomi. Begitulah yang dialami Yairus, Bapak Saudara. Ingat, Bapak Saudara, ketika kita bersama dengan Yesus, Ia menjagai kita. Ia melindungi kita. Bahkan Yesus memberikan satu kalimat yang pasti. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Tidak stop sampai di sini, Bapak Saudara. Kita mau lihat yang kedua, belajar dari kehidupan Yesus. Yesus tidak membiarkan orang-orang yang lemah tadi bersatu dengan Yairus. Apa jadinya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah lemah, ketika kita menghadapi banyak masalah, ketika kita menghadapi banyak problema, di sekeliling kita juga orang-orang yang sama. Ketika kita salah bicara dengan orang lain, udahlah, tinggalkan aja suamimu itu. Lewat sudah. Kacau. Tetapi apa, Bapak Saudara? Yesus tidak membiarkan Yairus bersama dengan keluarga daripada Yairus tadi. Dikatakan di ayat ke-37, saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Lalu Yesus tidak memperbolehkan, sekali lagi, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Ini berbicara tentang apa, Saudara? Ini berbicara tentang lingkup kehidupan kerohanian kita. Ini berbicara tentang bagaimana kita mau bertumbuh. Bagaimana kita mau bertumbuh kalau orang-orang di sekitar kita mudah atau kerap kali melemahkan iman kita.
berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan Yesus. Yesus tidak membiarkannya itu. Yesus sudah mengantisipasinya terlebih dahulu. Mungkin ketika orang-orang yang mengatakan tadi anakmu sudah mati berjalan bersama dengan Yesus, mereka akan terus menangis. Karena nanti kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat selanjutnya, mereka sudah menangis. Bahkan mereka sudah meratap, yang membuat iman daripada Yairus semakin lemah. Tetapi kita mau belajar dari Yesus. Terima kasih Imam. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yesus memperdulikannya. Yesus memperdulikan rohaniannya. Yesus tidak membiarkan ia bergaul dengan orang-orang yang lemah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang-kala Yesus sudah menegur kita supaya kita tidak bergaul dengan orang-orang yang lemah. Kadang-kala Yesus sudah mengingatkan kita agar kita tidak bergaul dengan orang-orang yang membuat iman kita lemah. Dan hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan agar kita bergaul dengan orang-orang yang dapat membangun iman kita. Di mana aku harus mencari agar aku bisa membangun imanku kepada Tuhan? Di sini tempatnya, Bapak Saudara. Di gereja. Gereja yang artinya orang-orang yang dahulu hidup di dalam kegelapan menuju terang yang ajaib. Gereja adalah bengkel rohani di mana Tuhan mengubahkan status dosa. Sebelum kita percaya sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam dosa. Kita menjadi hamba dosa. Gelar kita apa? Gelar kita hamba dosa. Gelar kita apa? Orang-orang yang penuh dengan kekejian, penuh dengan dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, status kita diubahkan oleh Tuhan. Status kita menjadi anak Allah. Mungkin kita akan berkata, tapi aku masih sering melakukan dosa. Saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, semua orang bisa melakukan dosa, atau kerap kali bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib tadi, ia tidak tinggal lagi di dalam dosa. Sangat-sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara, orang yang pernah jatuh di dalam dosa dengan orang yang tinggal di dalam dosa. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita, gerejanya Tuhan tidak terlepas dari yang namanya dosa. Tetapi kita tidak tinggal, kita tidak menikmati, kita tidak tenggelam di dalam dosa itu. Nah, ini tadi berbicara tentang pertumbuhan rohani kita. Jadi poin yang mau saya sampaikan kepada kita, inilah gereja yang dapat membangun iman kita, yang dapat menumbuhkan kerohanian kita. Haleluya, amin Bapak Saudara. Saya agak produk takut Bapak Saudara. Tatapan Bapak Saudara sangat sakit, serius sekali terhadap saya. Baik. Poin yang terakhir Bapak Saudara yang mau saya sampaikan kepada kita, poin yang terakhir kita mau belajar dari kehidupan Yesus. Yesus menyelamatkan anak daripada Yairus. Boleh salah seorang membaca di ayat ke-41? Minta tolong Pak. Markus 5 ayat ke-41, demikian firman Tuhan. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitaku," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata, bangunlah." Tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Tidak sia-sia Yairus bersama dengan Tuhan, mengiring bersama dengan Tuhan, berjalan bergandengan dengan Tuhan. Ia tidak sia-sia kepercayaan yang ia bangun sejak
awal sampai kepada ke rumahnya. Yesus menyelamatkan anak dari Yairus. Ini berbicara tentang apa, saudara? Ketika kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, percayalah ada satu janji yang Tuhan sedang kerjakan, bahkan yang sudah Yesus lakukan kepada kita. Baik itu keluarga kita yang dipulihkan Tuhan, baik mungkin ekonomi kita yang sudah diberkati Tuhan, baik mungkin perkuliahan kita diberkati Tuhan, baik mungkin masa depan kita sedang ditata Tuhan. Satu hal yang pasti, sebagaimana Yairus mengiring Yesus, sebagaimana juga kita mengiring Yesus, mengikut Yesus, ada satu kepastian yang Yesus berikan kepada Yairus dan keluarganya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi kepada kita, bukan saya karena benar, bukan, Bapak Ibu Saudara. Saya juga banyak melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita terus mengiring Yesus, ketika kita terus bergandengan dengan Yesus, percayalah, tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berarti keberhasilan akan menjadi bagian milik kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya mengundang dengan hormat pemusik, musik lidah dan singer, boleh maju ke belakang saya. Kita menaikkan lagu pujian Romo yang hidup. Romo yang hidup, pulihkan aku. Haleluya. Hari ini kita mau datang dengan, kita tidak membawa apa-apa. Kita tidak membawa jabatan kita. Kita tidak membawa siapa kita. Kita tidak membawa apa yang menjadi kekuatanmu secara lahiriah. Sebagaimana Yairus yang memiliki jabatan yang tinggi di dalam keagamaan, ia merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Yesus. Dan hari ini kita mau datang dengan sungguh-sungguh.